Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Robi Anggoro, mahasiswa PPG, guru mata pelajaran umum Kementerian Agama tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 254108111. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di MAN Kota Palangkaraya kelas 11G dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Materi yang akan saya sampaikan yakni praktik permainan bola voli yang diutamakan pada bagian passing bawah dan juga passing atas. Perlu saya sampaikan bahwa sebelumnya pada kelas 10G peserta didik sudah diajarkan terkait permainan bola voli. Namun setelah mengikuti PPG, saya mendapatkan pengetahuan terkait pembelajaran yang lebih efektif, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya agar lebih mematangkan dan lebih memaksimalkan pembelajaran dengan baik. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali, yaitu kita hari ini masuk dalam pembelajaran permainan bola voli, yakni servis atas dan servis bawah. Oke, sebelumnya ada yang sudah pernah bermain voli? Oh, belum. Jadi sebagian sudah? Ya, sudah. Oke, jadi untuk bermain voli sederhananya adalah permainan voli itu adalah permainan di mana mengutamakan kerjasama tim yang difokuskan kepada kekuatan tangan dan kekuatan otot tungkai pada kaki. Nah, itu untuk permainan bola voli. Permainan bola voli itu sendiri terdiri dari pertama itu ada servis, nah kemudian ada passing atas dan passing bawah, ada smash, ada block. Nah, dan juga ada posisi badan. Nah, untuk hari ini kita terkhusus pada pembelajaran yaitu bagaimana cara memposisikan badan, bagaimana cara passing atas, dan bagaimana caranya passing bawah. Nah, itu untuk hari ini. Jadi fokus kita hanya kepada bagian 3 itu saja. Kemudian untuk permainan hari ini, nanti setelah kita melakukan percontohan, nanti akan Bapak contohkan bagaimana caranya. Kalian nanti akan dilihat menyesuaikan dengan kemampuannya masing-masing, melihat sesuai dengan minatnya masing-masing. Ada kategori misalkan khusus bagi yang pemula, kemudian khusus menengah, dan kemudian khusus yang sudah mahir. Itu akan dibedakan menjadi beberapa tingkat, beberapa level. Bagi yang masih belajar, nanti akan difokuskan kepada bagaimana caranya passing bawah dan passing atas yang baik dan benar sesuai dengan tekniknya. Nah, untuk kelas menengah yang sudah bisa pada penempatan posisi passing atas dan passing bawah dan badannya, itu terfokus kepada cara mengarahkan bolanya yang baik dan benar. Nah, kemudian ada kategori yang sudah mampu, yang sudah bisa, itu difokuskan kepada bagaimana cara bermain menggunakan passing atas dan passing bawah menggunakan net. Dan terakhir, kita semua bisa menjalankan olahraga hari ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Ya, dan niatkan setiap olahraga kita itu adalah ibadah. Nah, itu fokus utama ya, niatkan setiap olahraga itu adalah ibadah. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Setelah ini Bapak akan cek kehadiran kalian. Yang tidak hadir ini siapa? Tidak ada, berarti hadir semua. Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Kalau hadir semua. Setelah melakukan cek kehadiran tadi, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional supaya membangkitkan rasa nasionalisme kita semua, yaitu dengan salah satu lagu nasional Halo Halo Bandung. Oke. Baik. Kita mulai setelah Tuhan ketukan gauga, dimulai dari ketukan ketiga.
Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati, beribu rebut kembali. Setelah ini kita akan melakukan pemanasan. Setelah pemanasan kita akan memulai pada rangkaian pembelajaran. Oke, paham sampai di situ? Oke, baik. Siap gerak. Ya, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai? Baik, Bapak minta satu laki-laki, satu perempuan untuk memimpin pemanasan di depan. Nanti Bapak juga akan berikan instruksi bagaimana pemanasan kita di depan. Kita mulai pemanasan. Nah, untuk pemanasan kita mulai kaki dibuka sejajar bahu terlebih dahulu. Oke, kemudian perhatikan Bapak, kita mulai dengan menghadap kanan terlebih dahulu. Menghadap kanan, kepalanya menoleh ke kanan, badannya tetap tegak lurus ke depan. Badannya tetap menghadap ke depan, hanya kepalanya saja yang ke arah kanan. Nah, didorong seperti ini. Paham? Oke, tangan kiri mendorong kepala ke arah sebelah kanan. Hitungan 2 kali 8 mulai. 1, 2. Balas sebelah kiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang ke depan. Dorong ke depan, kakinya dibuka, tangannya dorong ke depan. Ya, mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang dorong ke atas. Kakinya didorong ke atas setinggi-tingginya. Ya, mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang ke kanan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas ke kiri. Mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang bawah. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kaki kanannya masih diangkat ke samping. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, baik. Jadi setelah kita melakukan pemanasan, tadi, selanjutnya kita akan masuk pada pokok pembelajaran, yakni bagaimana cara melakukan posisi badan yang pertama, yang kedua adalah posisi badan ketika kita mengambil bola atau di saat passing bawah dan juga passing atas. Baik, perhatikan Bapak. Yang pertama yaitu untuk posisi badan, kakinya dibuka selebar bahu. Kakinya itu dibuka selebar bahu terlebih dahulu untuk memposisikan badan kita mengambil bola. Kemudian kita harus memperlihat
arah bola itu di mana? Nah, arah bola itu di mana? Ketika sudah di depan kita, posisi badan, kaki dibuka sejajar bawah, kemudian turunkan lututnya, turunkan, jangan terlalu turun, jangan juga terlalu tegak, tapi diturunkan sedikit, kemudian posisi tangan, nah posisi tangan, tangan kanan digenggam, bagi yang kuat sebelah kanan, bagi yang kuat tangannya sebelah kiri, berarti tangan sebelah kiri yang digenggam, kemudian di bagian tangan kanan yang lebih kuat, tangan kanannya digenggam, mengepal, kemudian taruh tangan kirinya di tangan kanannya. Nah, di kepalan tangan kanannya. Posisi tangannya seperti ini. Nah, oke. Kemudian setelah itu pukul bolanya mengenai pergelangan bukan dari tangan sini, tapi di bagian dari bawah sampai menengah, sampai bagian lipatan siku kalian. Jangan di atas siku, tapi di bawah siku dan di atas lengan kalian. Paham sampai di situ? Oke, kemudian pukul bolanya dari posisi bawah 45 derajat. Nah, posisi tangan kita miring 45 derajat. Pukul kurang lebih 90 derajat. Nah, jangan juga terlalu keras sampai lewat dari kepala. Oke, paham sampai di situ? Nah, itu untuk posisi passing bawah. Kemudian lalu bagaimana dengan posisi passing atas? Posisi passing atas itu tangannya seperti memegang mangkuk. Seperti memegang mangkuk seperti ini. Nah, kalian anggap saja pegangan mangkuk. Posisinya sama. Kita harus turun juga, kakinya dibuka sejajar bahu. Kemudian turunkan kakinya, turunkan lututnya. Dan turunan yang sedang, kemudian lihat bolanya, lalu dorong bolanya menggunakan jari jemari kita, ujung jari jemari kita. Nah, di sini kan ada nih, nah titik-titik ujung jari, bola harus kena di situ, bukan masuk ke dalam tangannya. Oke, paham sampai di situ? Paham. Oke, kemudian untuk bolanya minta tolong ambilkan. Oke, baik, perhatikan Bapak. Untuk yang pertama, posisi bola itu di sini. Nah, perkenaannya adalah di bagian di sini. Untuk passing bawah. Kemudian untuk passing atas, posisinya di sini. Di ujung jari tangan. Nah, paham sampai di situ? Oke, sama dengan posisi ketika di passing bawah, ketika passing atas, caranya adalah didorong dari tangan kita ke dalam, dorong keluar. Nah, tinggal didorong keluar. Bukan seperti ini. Lah, bukan dari bawah semua tangan berak, tapi hanya bagian lengannya saja yang mendorong ke keluar. Mendorong ke arah keluar. Oke, paham sampai di situ? Belajarlah dengan cara passing bawah terlebih dahulu. Ingat posisi kakinya dibuka sejajar bahu. Nanti ketika bolanya datang, turunkan kakinya, tangannya posisinya sudah siap, kemudian pukul. Oke, paham? Oke, kita mulai dari Silva dulu. Ya. Ayo, lagi. Saya. Ya, coba lagi. Baru siap. Oke, sudah siap? Dah. Ya, mulai. Ya, bagus. Sudah bagus. Lanjut. Ya, sudah bagus. Ya. Nah, lanjut. Ya, sudah bagus. Oke, lanjut. Ya, ulangi. Ayo, bisa yuk. Wah, bagus. Lanjut. Ya. Oke, lanjut. Iya, bagus. Sudah bagus.
Ingat, perkenan bola harus di sini. Ya, oke. Gak apa-apa, bolanya enak, empuk. Ya, agak keras. Keras dikit lagi. Ya, lebih keras sedikit lagi. Santai aja, tenang. Iya, bagus. Oke, baik. Jadi setelah kita melakukan passing bawah, kemudian kita belajar dengan passing atas. Ya, baik. Untuk passing atas, perhatikan posisi kita perkenaan bola pada tangan tuh seperti ini. Nah, bisa dilihat tangan. Bisa dilihat tangan. Oke. Seperti memegang mangkuk, darilah. Nah, posisinya di ujung-ujung jari, bukan di dalam. Bukan di dalam. Bukan di dalam, tapi di ujung jari. Caranya seperti ini. Lihat Bapak, nah posisinya. Nah, didorong seperti itu. Didorong ke atas. Oke. Ke atas depan. Bolanya didorong ke atas ke depan. Nah, posisinya lihat. Lihat Bapak. Ah, seperti itu. Oke, paham? Oke, paham. Oke, ya. Kita mulai dari Karin. Ya, mantap. Ayo Karin. Semangat Karin. Posisinya seperti tadi, sama kakinya dibuka Karin. lebar bahu. Oke. Ya, nah. Ya, maju Karin. Jangan takut, jangan takut. Ya, siap. Nah. Semangat Karin. Ya, ayo Karin lagi. Langsung ke sini. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Ya. Ya, ada lumayan. Itu kah? Ya, ya coba lagi. Iya, bagus sudah. Lanjut. Ya, lumayan. Ya, sekali lagi dorong ke atas. Ke atas. Ayo, bisa yuk. Yo, support kawan-kawannya yuk. Ya. Ya, lumayan. Oke, lanjut. Ya. Tadi kan kita sudah mencoba itu bagaimana namanya passing bawah dan passing atas. Kemudian apa yang kalian rasakan setelah melakukan passing bawah dan passing atas? Ah, Seru. seru. Jadi paham Pak, jadi tahu. Oh, jadi paham dan jadi tahu. Pahaman. Oke, baik. Jadi itu sederhana dalam permainan bola voli. Itu adalah teknik yang paling dasar yang harus dikuasai oleh para pemain voli, yaitu passing bawah dan passing atas. Oke, untuk hari ini kalian sudah paham? Oke, berarti sudah memahami bagaimana caranya melakukan passing atas dan passing bawah. Oke, dengan cara yang baik. Kalaupun ingin meningkatkan kemampuannya lagi, bisa latihan di rumah atau ikut ekskul voli. Nah, itu ya. Oke, cukup. Nanti setelah ini silakan istirahat dulu. Bapak ingin melanjutkan ke bagian kelas yang menengah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang menengah kita belajar passing, tapi aku menyesuaikan dengan akurasi passing kalian. Karena kalian sudah bisa dasarnya, tapi kita akan belajar bagaimana akurasi dari passing kalian. Ini ada kun, menyesuaikan dengan garis. Jangan lewat dari kun, tapi boleh mundur ke belakang. Paham sampai di situ? Oke, dimulai dengan passing bawah terlebih dahulu. Ya, silakan dimulai. Dimulai dengan passing bawah terlebih dahulu. Silakan. Ya. Oke, mulai. Pelan-pelan aja. Iya. Iya. Arahkan bola pas di temannya. Ya, agak kencang sedikit. Ya, bagus. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan Bapak mau ke Ihsan, tinggal dorong. Posisinya sudah bagus. Aduh, maaf. Iya, bagus sekali. Wah. Kalau ke bawah, ingat mengangkatnya harus tinggi di atas kepala kawan kita. Nah, mengangkatnya harus di atas kepala kawan kita. Alhamdulillah, kalian sudah mencapai itu sekitar 70-80%. Posisi dan arah bolanya sudah tepat sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kemudian apa kesulitan yang kalian alami dan ataupun apa yang kalian sudah dapatkan dari
pembelajaran hari ini yaitu terkait dengan passing atas dan passing bawah mengenai akurasi. Ya, silakan Nisan. Kalau saya sendiri kesusahannya itu ketika teman ngoper terus itu apa itu namanya Pak? Wah, menerimanya itu kadang misalkan kita melemparkannya itu terlalu tinggi. Oh, terlalu tinggi. Oke, baik. Bagus. Untuk kesulitan yang pertama yaitu terkait dengan ketika kita menerima bola dan kita mempassingnya terkadang terlalu tinggi. Nah, atau juga terlalu ke kanan atau ke kiri, tidak sesuai dengan arah tujuan kita. Nah, pada dasarnya adalah kita harus memperbaiki posisi badan kita dan posisi pukulan kita. Harus tepat di bagian antara di bawah siku dan di atas pergelangan. Artinya di tengah-tengah. Dan bila posisi bolanya itu sudah tepat di tengah, arah kemanapun itu pasti pas. Kemudian untuk pukulannya juga jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu lembut, terlalu lemah. Tapi sedang-sedang saja disesuaikan dengan lawannya. Disesuaikan dengan posisi kemana kita mau menaruh bolanya. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti semuanya sudah nyaman dan sudah menerima dengan baik bagaimana memposisikan bola secara baik dan benar ya. Itu saja. Nah, nanti setelah ini silakan istirahat terlebih dahulu karena Bapak akan melanjutkan ke bagian mereka yang sudah mahir, bagaimana mereka akan diajari lebih kepada teknik bermain. Ya, itu saja. Setelah dibubarkan silakan istirahat. Nanti setelah dari kelas mahir selesai kita akan berkumpul kembali untuk refleksi akhir. Ya, itu saja. Terima kasih. Silakan istirahat. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Perhatikan bagi yang kelas mahir. Nah, ini kelas-kelas yang sudah bisa dikatakan memiliki kemampuan yang rata-rata sudah dalam permainan bola voli, sudah menguasai yang namanya passing atas, sudah menguasai yang namanya passing bawah, sudah menguasai namanya service, sudah menguasai namanya blocking, dan sudah menguasai namanya smash. Jadi kalian hanya berfokus kepada bagaimana cara bermain yang baik dan benar. Oke, pertama untuk permainan voli, usahakan kita bermain di setengah lapangan saja. Kita akan mensimulasi bagaimana permainan bola voli, bermain setengah lapangan, dimulai dari tim sebelah kiri, itu dimulai dengan servis terlebih dahulu, kemudian tim sebelah kanan mengambil bolanya dengan 3 kali passing. Nah, untuk 2 kali passing dan 1 kali penyelesaian akhir. Silakan mau di smash atau ditempatkan ke area lawan yang menurut kalian bisa menghasilkan poin. Paham sampai di situ? Oke, silakan kita mulai bermain dengan sebagai mana yang kalian kuasai. Silakan. Ya. Nah, bagus. Ya, itu. Ya. Bagus. Oke, baik. Ya, jadi dari yang Bapak lihat, karena kalian ini kelasnya adalah kelas yang sudah bisa, kelas yang sudah mahir, dari yang Bapak lihat ada beberapa aspek kekurangan yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah bagaimana cara kita memposisikan posisi kita ketika saat menerima bola. Kemudian yaitu bagaimana cara kita memperhatikan posisi kawan kita ketika kita sedang mempassing bolanya. Nah, dari hasil pengamatan terakhir yaitu pukulan smash tadi, alhamdulillah sukses. Itu berhasil. Itulah teknik cara menyerang yang baik. Dibutuhkan kerjasama tim. Oke, dari hasil kalian bermain hari ini, apa yang kalian dapatkan dari permainan? Ilmu. Iya. Apalagi? Kerjasama. Ya, kerjasama. Oke, baik, benar sekali. Yang paling didapatkan adalah kerjasama dalam tim. Artinya dalam permainan voli pada dasarnya adalah ketika orang sudah menguasai yang namanya passing atas, passing bawah, sudah menguasai blok, sudah menguasai smash ataupun servis, kalau tidak didukung dengan kerjasama tim dengan baik, maka hasilnya pun akan kurang sekali. Maka dari itu dalam permainan voli dibutuhkan kerjasama tim, saling pemahaman sesama tim. Artinya saling mengerti di antara satu rekan dan rekan lainnya.
dibutuhkan strategi yang baik. Selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta pendidik. Nanti kalian isi sesuai dengan hasil pembelajaran kita hari ini. Iya, Pak. Oke, baik. Untuk pengisian LKPD-nya apakah sudah selesai? Sudah selesai, silakan dikumpul menjadi satu. Ya, baik. Setelah tadi kita sudah melakukan praktek, di mana yaitu belajar teknik dasar, passing bawah, passing atas. Tadi ada dibagikan 3 kelompok, yaitu kelompok belajar, kemudian kelompok menengah, dan kelompok bisa sudah mahir. Oke, baik. Dari yang kelompok yang belajar tadi, itu adalah bagaimana belajar yang namanya passing bawah dan juga passing atas, dan juga posisi badan ketika kita melakukan passing. Dari yang Bapak lihat, kalian sudah semangat dan luar biasa sekali. Poin yang Bapak ambil dari kalian adalah dari yang bisa latihan hari ini, yaitu saling support antara temannya, saling mendukung antar temannya. Itulah yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Artinya, walaupun kita sama-sama belum bisa, tapi kita saling mendukung supaya semuanya bisa. Nah, itu. Dan dari segi permainan, dari segi cara, Bapak lihat sudah ada peningkatan. Artinya sudah 60-70% sudah bisa. Kemudian untuk dari yang kelas menengah, dari yang Bapak amati pula bahwa mereka sudah mulai bisa memposisikan, mengarahkan bola ke kawannya. Nah, yang sebelumnya mereka memang menguasai 70-80% teknik passingnya, namun kontrol bolanya masih kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang terlalu tinggi. Nah, hari ini sudah Bapak lihat sudah semakin baik, sudah sesuai dengan harapan, artinya sudah mengarah ke kawan-kawannya. Kemudian untuk yang mahir, mereka sudah kontrol bolanya sudah bagus, passingnya sudah bagus. Mereka dari segi permainannya, Bapak lihat juga sudah bagus terkait dengan bagaimana strategi menyerangnya. Itu sudah memiliki peningkatan 60-70%. Luar biasa, kelas kalian memang kelas yang hebat, kelas yang mampu menguasai signifikan. Oke, sebelum itu, apakah ada tanggapan dari kalian, apa hasil dari pembelajaran terkait dengan praktek voli hari ini? Silakan. Oke, silakan Rajik. Dari hasil tadi kita mengetahui bahwa pentingnya untuk kerja sama tim dan juga kontrol-kontrol yang bagus. Oke, ada lagi, San? Baik, ditambahkan Pak. Ya. Ternyata saya kira sebelumnya main voli itu susah. Ya. Ternyata nggak susah. Ternyata tidak susah. Ya. Terima kasih Ihsan dan Rajik dari yang laki-laki. Sekarang dari yang perempuan. Jadi lebih nggak takut sama bola, Pak. Lebih bisa mengarahkan bola ke teman. Oh ya, baik. Mereng-mereng. Oh ya. Dari hasil refleksi hari ini yang pertama yaitu dari Rajik, artinya bagi kelas mahir itu yang paling dibutuhkan adalah kerja sama tim, bukan individual tim. Dan permainannya sudah ada peningkatan. Kemudian dari Ihsan, yakni tadi bagaimana mereka bisa melakukan kontrol bola dengan baik dan passing yang baik. Kemudian dari Zahra, artinya dari kelompok perempuannya yang masih itu, yaitu tidak takut lagi dengan bola. Ternyata belajar voli itu menyenangkan dan bukan menakutkan, apalagi takut dengan bolanya. Nah, itu saja ya. Terima kasih luar biasa untuk hari ini. Baik, kalian sudah sangat hebat. Bapak berharap ke depannya kita lebih semangat lagi, dan mudah-mudahan olahraga hari ini menjadi manfaat, dapat menyehatkan tubuh kita dan dinilai sebagai ibadah. Oke, baik. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa, dan perlu Bapak sampaikan untuk minggu depan kita masuk kepada bagian masih permainan bola voli, karena kategori kalian sudah rata-ratanya sudah membaik, yaitu sudah 70-80% sudah ada peningkatan di bagian passingnya. Kita minggu depan masuk kepada bagian servis, yaitu servis atas, servis bawah. Oke, baik, siap gerak. Untuk mengakhiri praktek kita hari ini, marilah kita
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanpa penghormatan bubar jalan.